Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 9 elemen kunci ya, dalam bisnis model kanvas. Nah, nanti bagi teman-teman semua gitu ya, yang ingin membuat sebuah bisnis, membuat sebuah perusahaan gitu ya, atau merencanakan sebuah startup, alangkah lebih baiknya gitu ya, ketika pada tahap awal kita sudah menentukan bisnis plan gitu ya, dalam bentuk model kanvas gitu ya. Sebelum itu gitu ya, kita harus tahu dulu apa itu bisnis model ya. Jadi bisnis model sendiri merupakan metode untuk menjelaskan bagaimana sebuah ide bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumen atau kepada pelanggan gitu ya. Nah, di sini erat sekali kaitannya antara konsumen dengan perusahaan. Jadi bisnis yang kita buat itu adalah sebagai pemberi atau pembuat manfaat. Kemudian penerima manfaatnya adalah konsumen atau pelanggan kita. Pelanggan dari bisnis yang akan kita bangun atau yang akan kita dirikan. Kemudian untuk merencanakan atau metode yang digunakan untuk menggambarkan, kita akan menggunakan bisnis model kanvas gitu ya. Kelebihannya model bisnis kanvas ini adalah kita bisa memvisualisasikan gitu ya, perencanaan dalam satu halaman atau satu layout perencanaan. Jadi ini lebih simpel daripada kita harus menyusun bisnis plan yang berlembar-lembar gitu ya. Dengan bisnis model kanvas nanti kita sudah bisa mengetahui gambaran secara menyeluruh tentang perencanaan dari bisnis yang akan kita buat. Dalam bisnis model kanvas ini ditentukan ada 9 elemen kunci yang harus ada. Tujuannya adalah agar bisnis memiliki manajemen dan strategi yang baik. Oke, berikut ini yang pertama gitu ya. Elemen yang pertama dalam bisnis model kanvas adalah customer segment. Customer segment sendiri bisa diartikan sebagai target pasar, yaitu siapa sih target atau pengguna baik dari layanan maupun produk yang akan kita jual. Jadi kita bisa menentukan. Di antaranya dikategorikan misalnya ada mass market. Mass market ini adalah sebuah segmen pasar atau target pasar dengan skala luas gitu ya. Pasarnya luas tetapi masih memiliki kebutuhan dan permasalahan yang sama. Tapi segmentasi pasarnya adalah secara luas. Yang kedua adalah niche market. Niche market ini adalah segmentasi yang sangat spesifik. Artinya kita mengelompokkan dengan spesifik, sespesifik mungkin untuk target pasarnya. Yang berikutnya adalah segmentasi, segmented. Segmented ini adalah lebih mengerucut lagi gitu ya. Jadi ini hanya membagi target dari pasar kita dalam satu kategori saja. Artinya ini sangat spesifik sekali. Kemudian ada diversified. Diversified ini adalah kita memiliki segmentasi pasar dengan berbagai kebutuhan atau permasalahan yang berbeda-beda. Ya, nanti bisa dikelompokkan. Kemudian yang berikutnya adalah multi-site platform. Multi-site platform itu adalah kita memiliki 2 atau lebih segmentasi atau target pasar. Jadi ini pengelompokan. Jadi nanti kita bisa menentukan ketika kita membangun sebuah bisnis, startup atau usaha, customer segmen kita masuk kategori yang mana, kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah elemen kedua, yaitu adalah value proposition. Value proposition ini merupakan inovasi gitu ya, atau keunggulan produk atau manfaat yang kita tawarkan atau yang perusahaan tawarkan, yang bisnis tawarkan agar mendapatkan target pelanggan yang sesuai gitu ya. Jadi di awal kita sudah menentukan customer segment, kemudian untuk mendapatkan customer segment yang telah kita rencanakan, kita harus memiliki namanya value proposition gitu ya. Di antara adalah newness, yaitu adalah kita contohnya adalah mengeluarkan sebuah produk baru gitu ya. Produk baru artinya segmen pasar tadi adalah orang-orang yang membutuhkan produk baru yang kita buat.
Bisa juga yang kita tawarkan adalah performance. Performance ini adalah kualitas gitu ya, atau layanan atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian ada customize. Customize ini adalah segmen ya, segmen produk yang kita tawarkan berbeda-beda atau beraneka ragam dengan banyak pilihan. Problem solving itu merupakan pemecahan masalah gitu ya. Jadi kita menawarkan suatu inovasi atau keunggulannya adalah bagaimana bisnis yang kita jalankan ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari pelanggan. Jadi kita sebagai problem solving. Yang berikutnya adalah desain gitu ya. Jadi kita bisa menentukan misalnya keunggulan atau inovasi kita adalah desain yang menarik gitu ya, desain yang bagus atau desainnya unik gitu ya, desainnya misalnya eye-catching dan seterusnya. Kemudian juga brand, kita bisa melakukan suatu branding. Brand di sini maksudnya adalah branding produk ya. Jadi ada orang-orang yang ketika menggunakan produk kita atau jasa kita itu terkesan eksklusif, wah, mewah. Nah, kayak gitu bisa. Itu adalah inovasi atau keunggulannya. Kemudian price, jadi bisa harga gitu ya. Misalnya harganya di bawah rata-rata, harganya lebih murah, harganya hemat, lebih hemat dan seterusnya. Itu bisa meningkatkan value proposition. Yang berikutnya ada resiko ya. Jadi kita meminimalisir resiko. Jadi menawarkan suatu produk yang resikonya ditanggung, misalnya adalah garansi gitu ya. Jadi memberikan layanan atau produk misalnya garansi lifetime atau garansi seumur hidup. Berikutnya adalah accessibility, yaitu kemudahan dari pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi bagaimana dibandingkan dengan yang lain, dengan produk yang ada atau jasa yang ada, produk yang kita jalankan atau bisnis yang kita buat itu lebih mudah untuk ditemukan. Kemudian antara value proposition dan customer segment gitu ya, ini saling berkaitan erat gitu ya. Ada beberapa yang memulai dari elemen pertama bukan customer segment tapi value proposition juga bisa gitu ya. Misalnya idenya adalah dari problem solving gitu ya, menemukan suatu permasalahan seperti ini gitu ya, kemudian solusinya sudah ditemukan, kemudian mencari customer segment, artinya yang mendapatkan problem solving seperti ini adalah segmennya apa sih? Oh, niche market gitu ya. Jadi bisa salah satu, boleh dari value proposition atau customer segment, tetapi biasanya pada desain canvas itu yang umum adalah dari customer segment. Tapi dari manapun kita memulai diperbolehkan gitu ya. Yang penting terhubung gitu ya. Artinya customer segment gitu ya. Itu yang sudah kita tentukan. Kemudian kita membuat value. Value ini sebagai solusi. Solusi yang dibutuhkan oleh target pasar atau customer segment yang telah kita tentukan. Kemudian elemen yang ketiga adalah channel ya. Channel itu merupakan media gitu ya, yang digunakan untuk berkomunikasi maupun mendistribusikan bisnis yang kita buat. Tujuannya adalah agar dapat menjangkau pasar atau target pasar yang sudah kita tentukan sebelumnya gitu ya. Kita sudah menentukan target pasar, kemudian bagaimana sih caranya kita untuk menjangkau mereka agar mereka tahu bahwa oh ini loh ada bisnis baru, oh ini loh ada produk baru, seperti itu. Metodenya yang pertama ada direct. Direct itu merupakan penjualan secara langsung gitu ya. Jadi kita bisa melakukan hard selling, penjualan secara langsung. Indirect adalah transaksi atau penjualan secara tidak langsung. Kemudian awareness. Awareness itu adalah bagaimana kita memberikan informasi atau memberikan pengumuman atau menge-share terlebih dahulu tentang produk atau layanan yang ada di bisnis kita. Tujuannya adalah biar konsumen mengetahui. Jadi kita melakukan education market terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah elemen yang keempat, yaitu customer relationship. Customer relationship ini adalah cara berinteraksi dengan konsumen. Tujuannya agar konsumen loyal atau mendatangkan konsumen yang baru.
Ini untuk elemen yang keempat dalam bisnis model kanvas gitu ya. Ada beberapa contoh gitu ya. Yang pertama adalah transaksional. Transaksional itu berarti jual beli ya. Jadi kita melakukan transaksi ke end user, hard selling, dengan beli putus. Artinya sekali pembelian sudah tidak ada kelanjutan atau tidak ada hubungan lagi setelahnya. Jadi cukup sekali beli, sudah, itu namanya transaksional. Yang berikutnya adalah personal assistant. Personal assistant ini dalam pelayanannya, misalnya ada penjualan atau jasa, itu kita menyediakan yang namanya sales representative. Sales representative ini adalah yang nantinya akan membantu dalam melayani pelanggan. Yang berikutnya adalah self-service. Self-service ini adalah bagaimana seorang pelanggan akan melayani dirinya sendiri. Jadi mereka tidak membutuhkan sales gitu ya. Jadi mereka akan service, biasanya contohnya sih di kayak minimarket kayak gitu ya. Mereka mencari sendiri apa kebutuhan dari mereka. Kemudian automated service, yaitu adalah secara otomatis gitu ya. Artinya apa gitu ya? Artinya adalah pelanggan tidak perlu datang ke toko. Jadi ketika mereka membutuhkan suatu produk atau mereka menginginkan bisnis, mereka tidak harus datang ke kantor. Mereka dapat menjalankan atau melakukan transaksi itu dari mana saja. Bisa dari rumah, dari jalan, atau dari taman, atau dari manapun gitu ya. Itu automated service. Yang berikutnya adalah community. Community itu adalah bisnis kita gitu ya. Kita bisa menciptakan suatu komunitas untuk pelanggan. Jadi model customer relationship ini adalah membuat komunitas. Yang berikutnya adalah co-creation. Co-creation ini yang sekarang banyak digunakan, yaitu adalah mengajak pelanggan untuk menciptakan sesuatu untuk bisnis kita gitu ya. Ini misalnya adalah sosial media gitu ya. Sosial media itu misalnya kayak Instagram. Instagram hanya menyediakan suatu platform, kemudian yang akan berkontribusi siapa? Yang akan berkontribusi adalah pelanggan. Pelanggan mengupload gitu ya. Marketplace juga konsepnya adalah co-creation, salah satu yang digunakan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, yaitu adalah revenue stream. Revenue stream ini bisa kita artikan adalah menentukan bagaimana gitu ya, atau dari mana suatu bisnis yang kita buat atau usaha yang kita bangun mendapatkan profit atau keuntungan. Jadi dari mana sih gitu ya? Karena goal akhir atau ending suatu bisnis itu pastinya adalah mendapatkan keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan, maka bisnis itu tidak akan bisa survive jangka panjang. Ini yang paling penting gitu ya. Kita harus menentukan dulu di awal, misalnya aset sales. Sales ini kita bisa melakukan penjualan produk secara fisik gitu ya. Misalnya kita menjadikan bisnis yang sifatnya adalah produksi gitu ya. Kita produksi barang, kita produksi fashion atau seterusnya. Nah, modelnya misalnya adalah sales atau penjualan produk secara langsung, produk fisik yang bisa dibeli orang. Kemudian ada subscription. Itu adalah model pendapatan dari orang berlangganan gitu ya. Jadi banyak beberapa startup yang modelnya adalah langganan, jadi langganan 1 minggu gitu ya, 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Jadi mereka akan melakukan perpanjangan atau pembayaran dengan waktu yang telah ditentukan. Yang berikutnya adalah jasa ya. Jadi untuk jasa misalnya ada peminjaman, penggunaan, sewa, dan seterusnya, itu juga bisa. Yang terakhir adalah lisensi. Lisensi itu adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan izin gitu ya. Jadi kita memberikan izin atau hak pakai. Biasanya ini digunakan misalnya untuk franchise gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan konsepnya franchise. Jadi mereka membeli lisensi untuk menjual atau menggunakan brand yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang berikutnya adalah key resources. Key resources ini menentukan aset gitu ya, atau sumber daya yang harus ada. Jadi ketika kita mau membangun sebuah bisnis, membangun sebuah startup, apa sih sumber daya atau aset yang kita butuhkan agar nantinya ini bisa berjalan real gitu ya.
Artinya bisa tidak hanya sekedar konsep, tapi bisa berjalan dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kira-kira apa sih aset yang kita butuhkan gitu ya? Yang pertama itu ada fisik gitu ya, aset secara fisik. Misalnya butuh kantor nggak sih gitu ya, butuh kendaraan operasional nggak sih, butuh alat apa gitu nggak sih gitu ya, misalnya butuh komputer, butuh laptop, butuh HP gitu ya, atau mungkin cukup yang kita punya sekarang berarti sudah cukup, nah, misalnya kayak gitu, atau butuh hal-hal tertentu secara fisik yang bisa dibeli. Kemudian intellectual resource itu misalnya kita membutuhkan brand gitu ya, hak paten perlu nggak sih bisnis kita didaftarkan misalnya hak patennya gitu ya. Kita butuh database customer segment nggak sih gitu ya. Kita butuh aplikasi nggak sih gitu ya. Artinya banyak resource yang kita butuhkan. Oh, kita butuh aplikasi mobile gitu ya. Oh, kita butuh PWA. Oh, kita butuh web. Artinya berbagai kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian ada human, artinya ini adalah sumber daya manusianya, SDM. Butuh apa saja sih gitu ya. Misalnya ketika yang kita buat adalah startup, mungkin kita butuh CEO, CTO, COO gitu ya. Misalnya ada butuh founder, kemudian butuh programmer nih, misalnya butuh front end, butuh back end, butuh mobile, butuh desainer, butuh marketing kayak gitu ya. Kalau yang kita buat adalah perusahaan yang memiliki produksi gitu ya, misalnya butuh bagian produksi, bagian pemasaran, bagian packaging, bagian pengiriman gitu ya, bagian admin dan seterusnya. Artinya berapa banyak sih sumber daya yang kita butuhkan ketika di awal ini beroperasi. Kemudian adalah finansial, ini adalah kebutuhan keuangan. Artinya dari mana sih sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber keuangan yang kita rencanakan untuk berdirinya bisnis ini atau dalam pengelolaannya gitu ya. Misalnya apakah uang perusahaan atau kredit atau model-model yang lainnya. Yang berikutnya adalah key activity, aktivitas utama gitu ya. Jadi aktivitas utama apa sih yang harus ada di dalam bisnis? Artinya aktivitas utama ini merupakan aktivitas yang berjalan setiap hari. Jika tidak ada aktivitas utama, maka bisnis kita tidak akan jalan. Nah, kita harus merencanakan nih, misalnya production. Jadi misalnya kita adalah perusahaan yang produksi suatu barang, maka produksi harus berjalan terus setiap hari ya. Kalau nggak ada produksi, nggak ada produk yang dijual, maka perusahaan tidak akan jalan. Bisa juga misalnya marketing. Misalnya marketing harus ada nih, harus ada yang promosi. Misalnya kita modelnya subscription, produk sudah jadi, hanya satu kali produk, kemudian mereka akan langganan, maka yang paling utama adalah subscription. Kemudian yang berikutnya adalah maintenance. Jadi misalnya kita punya sebuah startup yang bidangnya adalah aplikasi, maka subscribe atau maintenance gitu ya. Maintenance bisa dilakukan setiap hari gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah key partner. Key partner itu adalah mitra ya. Mitra kerja atau siapa saja sih orang-orang yang mendukung untuk bekerja sama atau bisa kita jadikan partner dalam mendirikan atau membangun suatu bisnis ini. Misalnya kita butuh vendor, kita butuh brand ambassador untuk mempromosikan gitu ya. Misalnya kita ada reseller, agen dan seterusnya. Artinya ada banyak partner-partner yang memiliki poin-poin gitu ya untuk kita jadikan mitra kerja dalam bisnis. Bisa juga instansi atau lembaga atau apapun. Intinya adalah siapa saja yang bermanfaat, berkepentingan untuk mendukung bisnis kita. Dan yang terakhir adalah cost structure atau biaya apa saja sih yang akan kita keluarkan saat kita membangun bisnis ini. Cost structure ini dibagi dalam beberapa ya. Biasanya ada dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini adalah biaya tetap. Artinya kita mau melakukan produksi ataupun nggak produksi, kita akan mengeluarkan biaya itu. Biasanya ada ya.
Jadi misalnya kayak internet, kayak listrik, itu kan fix gitu. Mau kita produksi mau enggak kita ngeluarin. Meskipun kalau listrik besarannya mungkin beda. Tapi kalau kayak internet itu mesti tetap ya. Kemudian kalau variabel adalah tergantung dari kebutuhan atau operasional yang dilakukan pada setiap waktu. Bisa setiap bulan atau setiap periode tertentu. Artinya kita harus memberikan gambaran ke sebelum kita memulai gitu ya, biar kita tahu nanti kebutuhan dari biaya untuk operasional itu berapa. Nah, itulah sekian, ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas yang bisa kita buat, bisa kita rencanakan gitu ya dalam membuat sebuah bisnis atau ketika kita mendirikan sebuah usaha atau sebuah startup. Sekian untuk penjelasan tentang 9 elemen kunci bisnis model startup pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.